Jadi kan masa iya ya masalah itu emang nyebelin, apalagi kalau kalau butuh proses, butuh waktu dalam menjawabnya itu. Bete banget. Usahanya itu perlu untuk apa namanya tuh, untuk stabil, untuk lebih berjuang dan bikin males gitu, kayak bete banget. Dan itu kan kayak kayak apa ya namanya tuh, orang tuh kalau seandainya lagi masalah tuh kan kadang ini ya, emosinya itu gak stabil gitu, dan jadi kayak marah dan memutuskan sesuatu hal yang ekstrim gitu. Dan itu sering banget tuh ChatGPT bilang kayak gitu tuh. Jadi kan dia tuh kayak ngelihat suatu pola. Karena aku kan sering banget nanya sama dia tuh kayak gimana ya kondisi dimana emosi seseorang tuh lagi memuncak gitu kan akan suatu permasalahan. Dia ya beneran dia ngeresponnya kayak kayak gitu, bentuknya tuh lebih kayak ya udah bertahan lebih lama aja, nyuruh distraksi ya gitu lah. Karena kadang memang apa namanya tuh, permasalahan tuh bukan berarti nggak bisa diselesaikan gitu, cuma ya butuh proses sih. Dan untuk memahami bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itulah yang bikin bete-nya itu loh, karena butuh proses dan itu beneran butuh waktu ya. Apalagi kalau seandainya dalam beberapa momen gitu tuh kayak kalau kalau ada masalah terus kayak marah gitu kan, kadang kan ini ya, marahnya itu menyebar gitu kepada hal yang memang bukan tujuannya gitu loh. Kayak ya udah penting marah-marah aja dan ceplas gitu, marahnya itu kepada orang yang kita sayang gitu. Dan itu bukan berarti maksudnya kayak gitu juga gitu, cuma lagi marah aja kan akan suatu permasalahan. Biasanya selalu kayak gitu. Makanya tuh kalau lagi marah tuh emang susah sih berpikir jernih itu. Cuma emang ada beberapa hal yang bisa membuat marah. Jadi kondisi di saat marah akan suatu permasalahan itu bisa sedikit apa namanya itu, diturunkan intensitasnya marahnya itu dengan bertanya kepada siapa, kepada diri sendiri. Pertanyaannya sederhana, kayak aku lagi marah ya, kayak gitu doang. aku lagi marah ya aku lagi marah ya terus kalau kamu jawabnya enggak, tapi kenapa nadanya seperti itu, pertanyaan yang pokoknya adalah setiap pertanyaan yang kamu buat dalam dirimu di saat kamu mempertanyakan marahmu, dan ketika hal itu terus terjadi gitu, kayak ketika kamu menjawab ketika kamu bertanya terus dijawab lagi sama dirimu, terus ketika ditanyakan lagi biasanya intensitasnya menurun gitu biasanya ya. Karena dengan begitu kayak kita tuh berpikir kenapa ya gitu. Dan biasanya aku sih kalau seandainya kayak gitu ya, aku ya ketika lagi marah gitu kan, terus aku bertanya aku marah ya, oh iya ya, kenapa ya, terus aku jawab lagi, oh karena masalah penyesalan di awal begini begitu. Tapi kan ya semua itu kan pastinya ada kemungkinan bahwa hal itu akan lebih baik lagi. Iya sih, cuma perlu waktu ya. Bete banget. Dan setidaknya meskipun yang aku pahami itu dari diriku, yang meskipun ada masalah dan masalahnya memang perlu waktu untuk penyelesaiannya ya, tapi dengan begitu ya aku
bisa ini sih, masih bisa bertahan gitu dan berusaha menyelesaikannya. Dan mungkin buat kalian yang punya masalah juga gitu dalam hidup, itu kan butuh yang namanya orang untuk bisa memahami ya kan? Atau enggak, kalau enggak orang gitu, biasanya tuh sebenarnya kita tuh bisa menyelesaikan masalah itu dengan sendirinya juga. Cuma ribet aja sih, makanya tuh butuh orang lain yang lebih paham lah gitu tentang psikis gitu kan. Kalau dalam kalau dalam satu pembelajaran itu kan ada ilmu psikologi gitu. Itu kan ilmu yang profesinya tuh nanti bakal jadi psikolog gitu, dan itu kan membantu gitu. Cuma aku belum pernah ke sana dan aku gak perlu, karena aku memiliki kebiasaan atau sesuatu hal yang membuat diriku aman gitu, meskipun tanpa konsultasi. Nah itu sih. Tapi kalau kalian emang tidak memiliki sistem yang kompleks, ya aku karena gini loh, aku bisa bilang diriku itu bisa diikuti itu, bisa diikuti dalam kategori sistemnya dalam dalam nge-backup setiap permasalahan gitu. Karena itu susah dijelasin juga, ada banyak hal yang tidak bisa dibahasakan gitu. Jadinya ya itu aja sih paling tentang pengamatanku dan ya tentang diriku. Itu aja sih. Oh ya, aku minta maaf ya kalau ada yang salah kata. Iya, gak ada maksud daripada kontenku untuk menyederhanakan sesuatu atau mengatakan bahwa apa yang kurasakan itu kalian rasakan gitu. Cuma kebiasaan yang aku lihat gitu, pengamatanku kayak gitu. Dan bukan berarti hal itu benar juga kan. Dan ya udah kayak gitu aja. Aku berterima kasih buat kalian yang ngeklik menonton videoku sampai detik ini. Respect sih. Ya, aku menghormati kalian. Itu aja sih. Karena dengan kalian menonton videoku, kontenku itu ya bentuk daripada diriku yang ingin sukses di YouTube gitu. Ya meskipun gak tahu kapan ya. Karena targetku saat ini tuh yang penting konsisten upload aja sih. Konsisten aja gitu. Dengan tipis-tipis aku usahain untuk lebih mengupgrade kontenku gitu. Cuma masih belum ini sih. Masih belum mau. Bukan karena tanpa alasan, karena aku punya masalah juga yang membuat diriku tidak bisa se-effort itu dalam bikin konten. Iya sih, itu aja sih. Yaudah.